Oke, satu, dua, tiga. Halo, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi setelah kita minggu lalu ya kayaknya kita memang nggak ketemu kan ya. Eh, Hari ini kita akan belajar lagi tentang produk otomi mengenai produk mata, tentang air luas santin dengan lutein. Nah, nggak usah lama-lama lagi, mungkin langsung kita panggil Ibu Ria yang akan menjelaskan mengenai produk mata ini. Monggo Bu Ria. Ya, selamat sore dan semangat pagi semuanya. Selamat Ya, senang ya sore. hari ini bisa ketemu lagi. Kita mau belajar sama-sama. Nah, Atomi ini memang produknya luar biasa sekali ya. Dari ujung rambut sampai telapak kaki di Atomi ada. Dan kalau kita bicara tentang suplemen ya, suplemennya itu keren-keren gitu ya. Jadi sudah banyak suplemen yang kita pelajari, tetapi setelah kami pikirkan ada satu suplemen yang jarang kita bahas ya, padahal ini suplemen yang penting gitu. Apalagi hari-hari ini kita semua lagi banyak memakai organ yang satu ini yang harusnya kita jaga dan lindungi lebih lagi, yaitu mata. Ya, kenapa? Karena sekarang ini ketika kita tidak banyak bisa berinteraksi dengan orang langsung, kita mau nggak mau banyak menggunakan interaksinya dengan gadget. Ya, jadi kita mata ini nggak ada berhentinya, gitu ya. Kalau matanya merem nggak bisa kerja deh sekarang ini. Jadi kita harus menjaga organ yang satu ini. Nah, Atomi punya solusinya ya, bagaimana kita bisa menjaga supaya mata kita tetap sehat dan kita tidak terganggu meskipun sekarang ini kerjaan kita, aktivitas kita banyak memaksa mata ini untuk bekerja keras ya. Jadi sekarang ini jarang kalau kita dari bangun tidur sampai tidur lagi jarang sekali mata yang nggak dipakai untuk kerja. Jadi modal kerja kita sekarang ini selain jempol adalah mata. Itu sebabnya mata ini harus kita jaga dengan hati-hati ya. Oke ya, jadi kalau kita perhatikan mata manusia itu seperti kamera ya. Jadi kalau setiap bagian kamera itu penting sama juga dengan mata ya. Jadi kalau kita kamera itu kan eh, kameranya itu menangkap sinar dan bentuk ya. Nanti sinar masuk ke lensa sampai di belakang mengenai film diterjemahkan dalam bentuk gambar. Sama juga dengan mata kita. Jadi ketika sinar masuk ke mata, melewati lensa mata, masuk ke bagian retina mata, kemudian di belakang retina ada yang namanya makula. Ya, jadi makula itu adalah bagian belakang dari retina kita, ya, yang gunanya untuk mencetak gambar ya. Jadi di makula inilah akan dibentuk gambar yang utuh, yang jelas, dan nanti dari makula ini ya akan dibawa ke lensa yang di belakang ya, sehingga otak kita bisa mengerti, oh ini wajahnya Ika yang cantik gitu ya. Kita lihat detailnya, oh Ika sekarang lebih glowing dan kinclong gitu ya. Ini peran makula untuk menerjemahkan bentuk gambar ya. Dan makula ini adalah bagian yang sangat ada di belakang retina kita dan ini kaya sekali dengan karotenoid ya. Jadi zat warna yang ada di belakang mata ya. Oke. Nah, banyak sekali hal-hal yang kita lakukan yang bisa mengganggu kesehatan mata kita ya, baik karena physical factor maupun lingkungan. Physical factor misalnya apa ya,
Misalnya karena melemahnya otot-otot mata kita, ya. Jadi kadang-kadang kalau mata ini kita pakai terus, kalau sekarang ini kita banyak nonton pakai laptop, apalagi ibu-ibu yang senang nonton drakor, melototin TV terus, ya lama-lama juga otot mata kita melemah. Nah, selain itu bisa juga karena faktor lingkungan. Contohnya apa? Stres mata yang disebabkan karena kita mungkin banyak, kalau kita sih mungkin main game nggak banyak ya, saya nggak tahu nih ibu-ibu di sini senang main game nggak. Kalau anak-anak kita mungkin sekarang ini banyak main game gitu ya, kita prihatin juga karena mereka main game ya iya, sekolahnya juga online, selesai sekolah mainnya bukan keluar rumah main game lagi ya, malam masih lanjut lagi, belajar online juga. Jadi seringkali terjadi gangguan penglihatan ya. Selain itu juga diperburuk dengan makanan yang kurang seimbang, gizinya tidak memenuhi dengan apa yang diperlukan kesehatan mata kita. Mungkin kita jarang makan sayur yang berwarna-warni, jarang makan sayur yang kaya akan karotenoid ya, yang warnanya bright yellow, bright orange, atau bright green gitu ya. Kita seringkali anak-anak kadang nggak mau makan sayur gitu, makanannya warnanya satu warna gitu, belum lagi makan junk food ya. Nah, selain itu juga kondisi kesehatan mata ini sering diperburuk apabila merokok. Karena kalau kita merokok, itu asap rokok itu juga mengganggu kesehatan mata. Belum lagi mengganggu kesehatan paru-paru juga. Ya, jadi merokok itu memang sangat mengganggu kesehatan sekali. Nah, untuk itu kita perlu adanya, apakah suara saya jelas? Ya, sekarang sih jelas, Bu. Jelas, jelas. Oke, ya. Jadi untuk itu, untuk kita memiliki mata yang sehat, kita perlu asupan nutrisi yang memadai. Nah, idealnya kita bisa mendapatkannya dari makanan-makanan yang ada di sekitar kita ya. Mungkin kita makan sayur yang warnanya orange, yang hijau, kita banyak makan makanan yang kaya akan vitamin A ya. Vitamin A sangat bagus untuk mata. Juga kita bisa mengurangi pemakaian mata yang berlebihan. Tetapi itu seringkali susah dilakukan. Teorinya ngerti tapi susah dilakukan. Nah, untuk itu kita perlu menyeimbangi dengan nutrisi yang tepat. Nah, kalau kita tidak bisa mendapatkan nutrisinya langsung dari alam, Atomi punya solusinya, ya. Nah, sekarang ini banyak orang bicara tentang blue light. Blue light itu adalah radiasi sinar biru, ya. Sinar biru ini banyak sekali dikeluarkan oleh gadget, ya. Seperti kita semua sekarang ini di depan layar handphone ataupun di depan layar laptop. Ini kita sangat rentan dengan terpapar blue light dari layar laptop kita. Ditanya. Nah, blue light ini... Apa yang ditanya? Bude, kalau misalnya ditanya... Ya, blue light ini bisa mengganggu fungsi makular. Makanya dikatakan bahwa blue light itu bisa meningkatkan resiko terjadinya makular degeneration. Jadi menurunnya fungsi makular kita. Kita tadi tahu ya, jadi bagian makula itu bagian yang menerjemahkan bentuk benda, warna produk, bentuk benda, dan ketajaman bentuk. Itu ada di makula kita. Jadi dengan semakin kita banyak terekspos blue light dari gadget, dari laptop, karena banyak nge-zoom, nonton TV, nonton drakor ya, ini resiko makularnya cepat menurun fungsinya. Kemudian juga blue light ini bisa berkontribusi terhadap terjadinya katarak. Ya, katarak itu kita melihat ada selaput putih ya. Jadi foto orang, misalnya orang awalnya utuh, lama-lama burem, hanya kelihatan ibaratnya bentuk tubuh kelihatan, tapi detail mukanya nggak kelihatan ya. Kemudian juga blue light ini bisa menyebabkan eye strain, melemahnya otot-otot mata kita, mata cepat capek, ya.
Orang yang sering pusing bisa juga karena banyak terekspos blue light ya. Juga tidurnya tidak bisa nyenyak, tidak bisa punya kualitas tidur yang bagus. Nah, kalau kita bermasalah dengan masalah penglihatan, ya melihat nggak jelas, ya ini sudah waktunya kita waspada akan terjadinya kerusakan di makular kita, ya. Mata, selain itu juga apalagi masalah mata yang muncul, mata kering, ya matanya sering kering atau matanya malah sering berair terus. Dikit-dikit matanya mudah sensitif ya, basah terus ya. Atau orang yang tidak bisa melihat sinar, ngelihat sinar matahari sedikit nggak tahan. Rasanya itu apa ya, menyakitkan mata. Di tempat kena terang gitu kita mudah silau. Nah, ini hati-hati, artinya makula kita sudah mulai kekurangan karotenoid, kekurangan zat warna ya. Semakin tinggi zat warna ada di dalam makula kita, maka mata kita itu kuat. Tetapi zat warna yang ada di makula itu tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Yang ada setiap saat semakin menurun dengan bertambahnya umur. Nah, caranya gimana supaya tidak tambah menurun ya? Kita harus tambahkan dari luar. Karena karotenoid yang ada di makula kita itu, ya, yaitu lutein dan zeaxanthin itu tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Jadi dua pilihannya, kita menjaga supaya itu tidak menurun atau kita menambahkannya dari luar dalam bentuk asupan makanan, nutrisi ataupun suplemen ya. Nah ya, ini kalau kita banyak di depan laptop seringkali pusing di sini ya. Mata ini capek gitu, rasanya matanya ini kayak keluar gitu, itu yang saya rasakan. Kenapa? Karena kita seringkali jarang berkedip. Kalau kita banyak nonton TV atau kita banyak nonton film dengan laptop, dengan handphone, biasanya kita matanya ini cenderung jarang berkedip. Nah, salah satu solusinya, setiap kali kita di depan laptop, ya apalagi ini yang biasa nginput orderan, ngecekin poin, ini mata melotot ya, poinnya gede melotot, poinnya kecil, tambah melototnya tambah gede juga ya ini. Semakin kita banyak melototin sesuatu, itu membuat mata kita rentan kering. Jadi kita disarankan setiap 30 menit sekali pindah mengalihkan fokus mata. Jangan melototin layar lebih dari 30 menit tanpa break. Setiap 30 menit mata bisa lihat kiri, lihat kanan atau lihat objek yang letaknya jauh untuk merilekskan mata. Merem sebentar atau kita lihat objek yang jauh aja. Gunanya apa? Untuk menguatkan otot mata. Karena kalau kita di depan monitor, di depan laptop terus begini, jarak pandang kita ini pendek. Ya, lama-lama otot mata kita nggak pernah dipakai. Tapi kalau kita setiap 30 menit, 35 menit, kita ambil beberapa menit, mungkin 5 menit, kita lihat jauh ya. Semakin kalau kita rumahnya masih di daerah, bisa ngelihat lapangan yang luas, itu sangat bagus. Ya, tapi kalau nggak bisa, kita usahakan cari apa sesuatu objek yang kita bisa lihat jarak jauh. Nah, sekarang kita lihat ya, anak-anak yang tinggal di kota besar, dibanding anak-anak yang tinggal di daerah. Kenapa yang di kota besar kebanyakan pakai kacamata? Ya, termasuk anak kami. Sedangkan anak-anak yang di daerah itu jarang kacamataan. Kenapa? Karena mereka dari kecil tidak terbiasa melihat objek yang jauh. Ya, kalau mereka tinggal di kota besar, apalagi kita mau ajak main bola juga bingung main bolanya di mana, gitu ya. Banyakan mainnya ke mall, dari kecil lihat gadget, makan juga. Anak kecil sekarang makannya depannya dikasih iPad, mau makan gitu ya. Kalau zaman dulu kita kecil, kalau ngasih makan anak susah, kadang mbaknya bawanya keluar ke halaman. Itu ayam, itu kerbau gitu ya makan. Kalau sekarang itu ayam, itu kerbau hanya di depan hidungnya, ngelihat lewat laptop. Lama-lama anak-anak itu otot matanya lemah. Itu yang menyebabkan mereka banyakkan anak-anak pakai kacamata. Nah, solusinya ya
kita bagaimana caranya membuat mereka melihat jarak jauh, melatih otot matanya supaya kuat. Nah, ini kita juga yang tua pun sama ya. Kita yang tua-tua jarang kacamata. Coba anak-anak kita, sekian banyak pasti banyakan kacamata. Ya, itu salah satunya ya, yang paling kelihatan nyata. Jadi otot mata tidak terlatih, banyak ngelihat produk atau sesuatu objek yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, akhirnya makulanya melemah fungsinya. Itu juga yang disebut dengan macular degeneration ya. Jadi menurunnya fungsi makula kita. Nah, ini. What is macular degeneration? Jadi penurunan fungsi makula itu biasanya berhubungan dengan usia. Ya. Tetapi bisa juga disebabkan karena kondisi-kondisi seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, jadi makula itu adalah sentral area dari retina mata yang ada di belakang mata. Jadi kalau mata itu bentuknya bulat seperti itu, retina itu bagian yang luas di belakang ini ya, yang warna gelap ini. Nah, makula itu ada di bagian belakang sini. Nah, makula inilah yang sebenarnya berperan sekali dengan penglihatan seseorang. Ketika kita bisa menerjemahkan bentuk benda, warna benda, ketajaman bentuk, itu makula, peran makula. Jadi sangat penting sekali menjaga makula ini tetap berfungsi dengan baik ya. Nah, jadi tahu nggak teman-teman ya, fakta mengatakan bahwa mata kita itu bisa mengenal kurang lebih 10 juta warna yang berbeda. Saya ketika membaca ini juga, wow, luar biasa ya. Kita mikirnya warna itu hanya Magiku Hibiniu, tetapi ternyata ada 10 juta warna yang bisa didiferensiate oleh mata kita ya. Merah misalnya ada yang merah tua, merah muda, merah jambu, merah pink. Mata kita bisa mengenali. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ini kalau mau pilih baju, pilih warna gitu ya, kita bilang nanti mau matching deh bajunya warnanya abu-abu atau sama apa. Abu-abu aja ternyata beda loh, abu-abu tua, abu-abu muda dan lain. Dan itu makula kita yang membaca warna itu. Sampai warna-warna itu bisa disimpan oleh memori otak kita. Ada 10 juta warna yang bisa dikenali oleh mata kita. Dan berkedip itu sangat penting ya. Jadi kita seringkali juga kalau lagi asik melihat sesuatu jarang kedip. Dikatakan rata-rata orang normal itu berkedipnya 4.200.000 kali per tahun. Wah, ternyata kita itu sering ya berkedip, itu penting banget gitu ya. Dan di dalam mata kita ada 107 juta sel yang sensitif terhadap sinar. Nah, di mata kita ini berperan ada kurang lebih 6 otot mata yang perlu mendukung kerja mata kita. Jadi mata ini semakin kita pelajari ternyata luar biasa sekali. Teman-teman tahu nggak? Ternyata ukuran bola mata seseorang itu nggak pernah berubah loh. Ukuran hidung tumbuh, telinga numbuh, tapi mata nggak pernah numbuh jadi besar. Dari kita dulu berapa matanya ya ke bawah segini terus. Jadi ternyata ukuran bola mata seseorang itu ukurannya tidak pernah berubah. Organ yang lain berubah ukurannya. Ya, jadi fakta tentang mata ini sangat menarik. Nah, ini ya. Jadi ini kalau mata dipotong dilihat penampangnya, bagian depan ini ya lensa mata di sini ya. Jadi di bagian depan ada bagian namanya konjungtiva. Kemudian ada namanya kornea ya, iris ini yang warna biru. Kemudian tengah ini lensa. Sinar melewati lensa masuk ke area retina ya. Belakang ini disebut retina. Nah, di bagian belakang retina ini, inilah yang seperti bulatan ini namanya makula. Nah, makula ini, di dalam makula ini terdapat yang namanya lutein dan zeaxanthin. Ya, jadi lutein dan zeaxanthin itu memang bagian dari mata kita. Sudah ada dari sononya. Ya. Nah, oke, bentar. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, ini lutein ada di sekitar makula.
Nah, zeaxanthin itu banyak terkonsentrasi di bagian tengah makula. Ya, jadi lutein dan zeaxanthin ini fungsinya saling melengkapi. Ya, guna ini dengan bertambahnya umur densitas itu apa istilahnya ya? Kepekatan warnanya itu menurun. Ya, kalau jumlah lutein dan zeaxanthin di belakang ini menurun, maka kemampuan kerja makula kita juga menurun. Nah, itu sebabnya perlu dibantu dengan penambahan suplemen dari luar, ya. Jadi ini lutein dan zeaxanthin ada di bagian belakang mata kita. Nah, lutein itu apa ya? Lutein itu karotenoid ya, yang dari mana kalau kita mau menambah lutein untuk mata, dari mana kita bisa mendapatkan tambahan? Bisa dari makanan-makanan, sayur-sayuran, buah-buahan yang kaya dengan warna hijau ya, hijau gelap sampai warna-warna apa ya, kuning ke orange ya. Kuning telur itu juga kaya akan lutein. Jadi kita perlu mengkonsumsi sayur dan buah-buahan yang warnanya itu colorful. Nah, biasanya lutein ini kita perlu mengkonsumsinya dengan karena lutein ini adalah produk yang larut minyak ya. Jadi kita perlu juga dengan konsumsi dengan lemak, minyak sehat gitu ya. Jadi gunanya lutein itu apa? Ya, lutein itu gunanya untuk menjaga, melindungi mata dari kerusakan karena sinar UV ya. Jadi sebenarnya lutein dan zeaxanthin itu seperti sunblocknya mata. Kalau kita pakai sunblock untuk melindungi kulit, kalau makula mata kita pakai sunblocknya itu dengan lutein dan zeaxanthin, ya, melindungi dari kerusakan karena sinar UV, ya. Juga gunanya ya ini mengurangi mata lelah, ya. Kemudian juga memperkuat jaringan-jaringan yang ada di sekitar mata, ya. Jadi juga melindungi dari sinar blue light, menurunkan resiko katarak, melindungi dari kerusakan makula. Nah, lutein itu ya ini tadi ya yang sudah disebutkan. Jadi lutein itu gunanya sebagai penyaring cahaya ya, melindungi mata dari kerusakan karena sinar matahari. Jadi sebenarnya ini bukan fungsi lutein saja, tetapi lutein dan zeaxanthin ini gunanya untuk sebagai sunblock, sunscreen untuk mata kita. Ya. Jadi ini lutein itu dianggap sebagai vitamin mata karena bermanfaat untuk mengatasi AMD. Jadi AMD itu age related macular degeneration. Jadi penurunan fungsi makula karena faktor usia. Ya. Nah, selain kita mengkonsumsi produk yang kaya dengan lutein, kita juga perlu mengkonsumsi asam lemak omega 3, ya, vitamin C, vitamin E, zinc, dan antioksidan lainnya ya. Antioksidan seperti apa yang bisa menjaga kesehatan mata? Khususnya yang warna-warnanya bright dari buah-buah berry. Ini sangat bagus ya. Mau konsumsi mixed berry atau blueberry, wolfberry, pokoknya yang warna-warnanya bright itu bagus untuk mata kita. Nah, ini ada 9 hal menjaga supaya mata kita sehat. Seperti apa ya? Dari anak umur 4 tahun mata sudah perlu dicek matanya oke nggak, lazy eyes nggak ya, matanya itu kadang ada yang lazy eyes ya, atau matanya sudah mulai bermasalah, silinder dan sebagainya. Anak saya yang laki ketahuan silinder dari kecil. Karena kalau ngelihat TV, nggak pernah ngelihat objeknya lurus, tapi ngelihatnya selalu ngelirik. Nah, kalau ada punya anak atau punya cucu, kalau ngelihat TV, harusnya TV di depan itu pandangan mata lurus. Tapi kalau anak ada masalah silinder, lihat TV-nya sukanya lirik dari sebelah mata. Itu hati-hati. Biasanya itu ada silinder mata, periksa ke dokter. Itu yang saya lihat dengan anak saya dulu ya. Kemudian ini juga sangat penting ya, berhenti merokok karena ini mengganggu sekali mata kita.
Kalau kita keluar rumah pakai topi atau pakai sunglasses supaya sinar matahari tidak langsung mengenai mata. Nah, kalau ada yang memiliki diabetes ataupun darah tinggi, perlu ditreatment dengan benar. Karena diabetes ini pun kalau tidak ditreatment dengan benar, bisa menyebabkan gangguan fungsi penglihatan. Lama-lama penglihatannya berkurang dan kadang bisa buta. Ya, makan makanan yang sehat, yang kaya dengan antioksidan, ya, warna-warnanya colorful. Nah, ya, kalau kita olahraga, mata juga harus dijaga. Jangan membaca di gelap atau melihat sesuatu dengan terlalu dekat. Atau menonton atau melihat handphone dalam kondisi ruangan gelap. Ini pun tidak disarankan. Kalau kita sudah mau tidur, jangan lampu sudah gelap, handphonenya nyala. Ini merusak juga kekuatan otot mata kita, juga merusak makula kita. Kemudian kalau kita lebih baik sebelum memutuskan mau pakai contact lens, kita pun perlu konsultasi dengan dokter. Nah, Atomy punya suplemen untuk menjaga kesehatan mata. Ya, jadi suplemen ini gunanya melengkapi dari pola diet kita yang tidak sehat. Ya, jadi kalau memang kita tidak bisa memprovide dari makanan alami yang ada, kita bisa konsumsi suplemen. Ya, yang dulu di awal-awal kita kenal yang namanya L-lutein. Nah, dengan L-lutein ini pun orang sudah merasakan manfaatnya. Di dalam L-lutein ini ada kandungan lutein, vitamin A, ya, zinc, dan berry. Ada ekstrak berry di dalamnya, ya. Ada bilberry, blueberry, kemudian ada yang namanya buah aronia, ya, blackcurrant, dan sebagainya. Zinc juga ada, vitamin A. Nanti saya akan bahas tentang zinc, vitamin A ini nanti di next slide. Ya. Nah, L-lutein yang ini, yang biasa yang dulu kita konsumsi, banyak orang merasa sudah bagus, cocok ya. Kadang yang punya masalah mata kering terbantu ya, matanya sudah gampang capek, bisa nyaman. L-lutein ini produknya belum halal. Karena cangkang soft gelnya ini masih terbuat dari gelatin babi, ya. Sorry, ini telepon. Nah, kemudian Atomy punya produk yang baru nih, namanya Ailuasantin. Nah, Ailuasantin ini luar biasa sekali ya. Karena kandungannya bukan hanya lutein, vitamin A, zinc, ya seperti yang ada di L-lutein, tetapi disempurnakan. Jadi di dalam Ailuasantin itu terdapat kandungan L-lutein dan zeaxanthin. Jadi lutein dan zeaxanthin ini yang tadi ingat ada di makula kita. Zeaxanthin ada di tengahnya, lutein tersebar di sekitarnya. Nah, di dalam luasantin itu terkandung lutein, zeaxanthin, masih ada juga penambahan astaxanthin. Ya. Kemudian ada vitamin A dan zinc. Nah, selain itu dilengkapi dengan 6 ingredient tambahan. Ya, cassia, tangerine tree, wolfberry, mixed berry, borage seed oil, dan hyaluronic acid. Nah, kemudian, apalagi kehebatannya Ailuasantin. Ailuasantin ini ukuran kapsulnya kecil-kecil, lebih kecil dari L-lutein. Dan cangkangnya ini dibuat dari tanaman. Jadi ini produknya halal. Bisa untuk mereka yang vegetarian. Ya. Sehari cukup konsumsi 1 kapsul saja. Nah, ya, jadi kandungannya itu ini lutein, zeaxanthin, kemudian ada yang namanya astaxanthin, zinc, dan vitamin A. Nah, saya nanti akan bahas di sini ya. Jadi lutein itu ada didistribusikan secara merata di mata kita. Nah, ini kita ketika lutein di dalam mata kita menurun, asupan suplemen ini akan membantu supaya makula kita warnanya penuh dengan warna kembali ya,
diisi ulang. Ya, zeaxanthin ini ada di tengah-tengah makula. Jadi warna-warna di makula ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita. Ketika ini jumlahnya menurun karena pemakaian mata yang tambah lama kita pakai, kita perlu tambahan dari luar. Mengisi ulang pigmen. Jadi kalau ibaratnya ini printer, tintanya perlu diisi lagi lah, supaya nanti hasil print-printannya warnanya bagus. Kita ngelihat orang cantik, ya memang kita nangkep orangnya cantik, warnanya orang itu nggak abu-abu, nggak blur. Ya. Nah, yang istimewa, di dalam luaxanthin itu ada penambahan astaxanthin. Kalau kita bicara tentang suplemen mata, orang yang ngerti suplemen mata, mereka selalu mencari suplemen mata yang bukan hanya luaxanthin. Jadi masa-masa sekarang ini, karena semakin tingginya resiko blue light, orang mencari astaxanthin. Ya, kenapa? Apa pentingnya astaxanthin? Astaxanthin ini gunanya untuk memperkuat otot mata. Jadi bukan hanya membantu membuat kita menangkap gambar dan warna benda itu utuh, tetapi kita perlu membuat otot matanya kuat, mengatasi mata letih, eye fatigue. Jadi kalau orang banyak pakai laptop, pakai gadget, biasanya matanya ini cepat capek. Kalau capek bisa yang terjadi apa? Di sekitar mata ini pusing ya, biasanya matanya pusing. Nah, dengan adanya penambahan astaxanthin, ini mengurangi resiko mata letih. Jadi astaxanthin ini sudah di-approve oleh FDA, ya, oleh FDA sebagai suplemen atau ya produk tambahan yang bisa membantu mengatasi mata letih. Jadi astaxanthin ini biasanya terdapat di sayur atau seafood ya yang warnanya dark orange. Contohnya misalnya kalau di seafood itu di ikan salmon, di otot-ototnya salmon itu kan warnanya orange gitu ya. Kemudian di lobster. Jadi warna orange itu muncul sebagai bentuk pertahanan diri mereka ya, berhubungan dengan self defense, kekuatan dari ikan tersebut atau lobster dalam menghadapi musuh ya. Jadi dia semakin di bawah kondisi stressful, warnanya semakin menyala. Nah, ini bagus ya. Jadi ini bisa membantu untuk mengatasi mata yang letih. Nah, astaxanthin ini juga gunanya untuk melancarkan peredaran darah di mata kita. Dan juga mengurangi ciliary muscle fatigue. Jadi ini adalah keletihan di sekitar otot-otot mata. Ya, biasanya kalau orang mengalami muscle fatigue ini, contohnya apa ya? Orang akhirnya mudah mengalami itu ya, mata plus ya, mata nggak bisa melihat benda yang dekat. Kalau kita dengan tambahnya umur biasanya, kalau mau lihat sesuatu jelas, malah kita jauhkan ya. Dijauhkan kelihatan gambarnya, dekat nggak jelas. Nah, ini karena udah mulai menurun fungsi otot-otot matanya, udah mulai menurun. Ini astaxanthin juga membantu. Makanya tidak heran, banyak testimoni yang mengatakan setelah konsumsi luaxanthin, misalnya plus matanya berkurang, minusnya berkurang ya. Yang dulunya pakai kacamata kok nggak pakai pun bisa lihat jelas gitu. Ini ternyata memang ada fungsinya. Ya, jadi suplemen mata ini sebenarnya bukan hanya untuk mata ya, untuk kulit juga besar sekali. Jadi membantu melancarkan peredaran darah di sekitar mata dan mengurangi keletihan otot-otot mata. Ya. Oke, nah. Selain itu, tadi ya kan ada bilang ada 4 ingredient utama. Nah, ingredient yang lain adalah zinc. Di dalam luaxanthin ini terkandung zinc. Zinc ini gunanya untuk imunitas mata ya. Jadi zinc ini berperan sekali. Zinc ini adalah mineral. Sebenarnya mineral yang membantu kesehatan retina kita. Juga membantu kesehatan sel membran dan protein-protein yang ada di mata kita. Nah, zinc ini, mineral zinc inilah yang
membantu supaya vitamin A yang diproduksi oleh liver kita bisa dibawa sampai ke retina untuk menghasilkan melanin. Ya, melanin itu zat warna. Jadi melanin ini adalah zat warna yang bisa melindungi mata kita dari sinar UV ya. Makanya zinc ini diperlukan. Sekarang ini berkenaan dengan COVID, banyak orang selalu bilang, mau cari dong suplemen yang ada zinc-nya. Memang zinc ini ternyata berdampak untuk imunitas sistem tubuh. Jadi baik imunitas kesehatan kita menyeluruh maupun imunitas di mata kita. Mata pun ternyata perlu untuk ini ya, punya imun sistem ya. Nah, orang-orang yang punya kendala, nggak bisa lihat ketika gelap, ya, orang yang punya poor night vision, jadi penglihatan malam harinya nggak bagus, ya, atau mulai mengarah ke katarak, melihatnya kelihatan apa itu ya, buram. Ini juga butuh zinc, ya. Zinc ini ternyata gunanya bagus. Nah, zinc dengan omega 3 ini juga membantu untuk mengatasi mata kering. Nah, jadi sebenarnya untuk menjaga kesehatan mata, kita bukan hanya perlu L-lutein atau L-luasantin, tetapi kita perlu banget omega 3. Karena omega 3 ini bisa membantu supaya mata kita tidak mudah kering. Pelumas alami untuk mata, untuk sendi, ya, omega 3 juga bagus untuk otak, untuk jantung, apalagi untuk jantung ya, mencegah jantung koroner. Omega 3 juga bagus membuat pembuluh darah kita lentur, mereka yang bermasalah dengan tekanan darah tinggi. Nah, jadi omega 3 ini menurut saya sekarang ini jadi makanan wajib buat kita ya. Ini agak sedikit belok ya, sedikit mumpung saya ingat bahas tentang omega 3. Mengapa kita perlu omega 3? Ya, kita ini mengatakan bahwa kita dengan makan ikan, kita mendapat omega 3. Betul. Kalau ikan kita yang kita makan itu hidup di laut yang lautnya tidak terkontaminasi. Ya, tetapi kalau kita makan ikan asal-asalan, kita tidak tahu hidupnya dari mana. Ya, ujung-ujungnya dapat asupan omega 3, tapi juga kita dapat sumber penyakit yang lain. Karena kalau ikan hidup di laut yang terkontaminasi dengan limbah industri, terkontaminasi dengan logam berat, kita memasukkan racun lain ya. Jadi satu sisi mau membawa yang baik, tapi sisi yang lain ditumpangi yang tidak baik. Nah, solusinya bagaimana? Supaya kita bisa dapat konsumsi asam lemak yang sehat, tetapi tubuh kita tidak terganggu kesehatannya. Nah, Atomi punya solusinya, yaitu dengan konsumsi omega 3. Nah, ternyata selain kita mendapatkan dengan omega 3 jantung kita sehat, kulit lebih sehat, rambutnya ini lebih mengkilat dan nggak mudah rontok ya. Kalau rutin minum omega 3, rambut ini bagus. Ini saya sejak rutin minum omega 3, sekarang ini saya minum omega 3 seringnya 4. Pagi 2, malam 2. Yang saya rasakan rambut boleh dibilang tidak ada yang rontok. Selama kemarin mbaknya nggak masuk 1 minggu, lantai kamar nggak disapu pun tidak ada rambut rontok. Dulunya di rumah banyak sekali rambut rontok, di kamar mandi apalagi. Sekarang rontoknya hanya kalau keramas, itu pun sedikit. Rambut lebih mengkilat. Nah, selain itu omega 3 bagus untuk sendi. Nah, ternyata omega 3 ini juga bagus untuk mata. Jadi kalau kita masalah matanya kering, selain konsumsi luasantin atau lutein, kita bisa konsumsi omega 3. Jadi omega 3 ini perlu ada di rumah kita ya, kalau kita kondisi seperti inilah, apalagi kebanyakan rata-rata usia-usianya ini sudah seperti kita-kita ya, ada yang lolita, ada yang jelita ya, jelang 50, ada yang lolos 50. Bahkan anak-anak pun butuh omega 3 ya untuk pertumbuhan otaknya. Jadi omega 3 ini menurut saya vitamin yang suplemen yang luar biasa ya, asam lemak yang sehat untuk kesehatan seluruh tubuh kita. Nah, oke. Jadi zinc dengan omega 3 itu bagus fungsinya untuk mata ya. Kemudian di dalam luasantin ini juga ada vitamin A.
Jadi vitamin A itu membantu kita bisa melihat benda meskipun sinar tidak banyak, tapi kita masih bisa merecognize benda, ya. Juga berbagus untuk kulit dan membran mukosa kita, ya, dan untuk pertumbuhan dari epithelial cell. Oke. Nah, sebentar ya, saya mau ada sedikit apa yang mau saya sampaikan. Tadi saya sempat tulis sampai takut lupa. Ya. Oke, kembali tentang sinar blue light ya. Jadi sinar blue light itu sinar yang panjang gelombangnya tidak terlalu panjang ya, tetapi memiliki energi yang tinggi. Ya, gelombangnya tidak terlalu panjang tapi energinya tinggi dan punya daya rusak yang tinggi sekali. Khususnya merusak area retina kita, bisa menyebabkan masalah penglihatan, bisa menyebabkan masalah katarak, juga bisa menimbulkan ternyata kanker mata. Itu dari blue light. Jadi blue light itu kalau masuk ke mata nggak ada filternya. Mata kita tidak bisa memfilter blue light. Langsung hajar kena ke bagian belakang retina. Itu sebabnya hati-hati dengan blue light ya. Ternyata semakin saya pelajari, saya ngeliat, waduh, kita ini harus hati-hati ya dengan blue light yang ada yang ditimbulkan oleh gadget ini ya. Oke, nah di dalam ailwasantin juga ada penambahan 6 macam suplemen tambahan ya, yaitu dari cassia seed, tangerine, wolfberry, mixberry, borate seed oil dan hyaluronic acid. Ya, jadi cassia seed ini gunanya untuk mengatasi mata kering ya, untuk mengatasi mata letih. Kemudian tangerine ini gunanya antioksidan ya, kaya akan karotenoid. Kemudian wolfberry ini antioksidan yang tinggi juga dan dia menjaga presbiopia. Jadi presbiopia itu mata yang melemahnya otot-otot mata ya, melemahnya ciliary muscle yang membuat fleksibilitas dari lensa mata menurun. Ini yang menyebabkan orang bisa mata plus minus itu ya. Ini karena presbiopia. Jadi nggak bisa lihat jelas dekat karena ototnya lemah. Jadi kalau melihat sesuatu kita produk bendanya kita maju mundurin ya. Kemudian juga mixberry ini antioksidan juga ya, melindungi mata. Nah, borate seed oil ini juga gunanya untuk menjaga kolesterol darah. Nah, kalau darah kita ini bagus, maka peredarannya juga normal karena di dalam mata kita ini banyak pembuluh-pembuluh darah juga ya. Kalau peredaran darah di mata normal, maka penglihatan kita juga lebih baik ya, nggak mudah matanya capek. Kemudian hyaluronic acid ini gunanya untuk menjaga mata supaya tidak kering dan mencegah penuaan mata. Jadi di dalam ailwasantin ini isinya ternyata keren banget. Komposisinya bagus. Nah, kalau bicara tentang suplemen mata, saat ini Atomy sebenarnya punya 3 suplemen mata. Tetapi yang Ailutein Premium ini kita di Indonesia ini nggak bisa beli karena ini biasanya adanya di Atomy Singapura. Ya, kita tidak punya channel untuk membeli produk ini kecuali teman-teman ada family yang ke Singapura nitip dibelikan. Tapi kita bersyukur karena kita ada ailwasantin ya dan ada ailutein. Jadi kalau teman-teman tidak masalah matanya masih ringan-ringan, tidak ada masalah isu halal, mau cari yang lebih murah bisa pakai ailutein. Tapi kalau mau yang langsung yang bagus, yang keren, komposisinya juga bagus banget, ambil yang ailwasantin. Ya, luasantin ini isinya kompleks ya. Jadi isinya perbandingannya itu ada lutein, zeaxanthin dan ada astaxanthin. Nah, astaxanthin tadi yang saya katakan untuk menguatkan otot mata. Jadi ini bagus untuk mengatasi keletihan mata. Kemudian tadi ada kandungan sama ya, zinc sama. Zincnya 2 kalinya yang ada di ailutein. Kalau di ailutein zincnya 2,3, di ailwasantin zincnya lebih tinggi, 4,5. Makanya mereka yang ada masalah mata kering dengan ailwasantin ini cepat banget teratasi. Ya, kalau jumlah vitamin A-nya sama ya.
Kemudian yang keren ini karena zinc-nya lebih tinggi dan ada penambahan astaxanthin ya. Jadi luteinnya kalau yang di luasantin itu luteinnya ditambahkan zeaxanthin. Jadi plus minus sama 20 mg. Kalau di lutein kan 20 mg hanya lutein saja. Kalau yang di luasantin ini 20 mg itu kombinasi lutein 10%-nya zeaxanthin ya. Dan ada penambahan astaxanthin 4 mg. Ini hebatnya ailuasantin kita ya, bentuknya kecil. Kalau saya rasakan minum ailuasantin ini di mata rasanya sejuk ya. Enak gitu rasanya, matanya teduh kalau saya konsumsi ailuasantin ini. Nah, thank you. Artinya sudah sampai di sini penjelasan saya ya. Jadi itu yang saya bisa bagikan. Jadi teman-teman kalau mau cari solusi bagaimana mengatasi mata letih, bagaimana menjaga mata sehat, bagaimana mencegah katarak ya, apalagi mungkin sekarang ini mau ke dokter mata juga takut kondisi begini, coba bisa konsumsi ailutein ataupun konsumsi ailuasantin ya. Juga untuk anak-anaknya yang banyak belajarnya online, kita juga tiap hari sekolah online ikut nge-zoom ya. Kita juga perlu menjaga kesehatan mata kita. Jadi suplemen mata ini bukan hanya untuk mata, tetapi juga bagus untuk kulit. Karena sumbernya dari buah dan sayur yang kaya akan karotenoid, kaya akan zat warna. Ya, oke, saya sharing sampai di sini. Nah, saya ingin sekali memberi kesempatan. Ini banyak teman-teman yang nge-zoom sore ini. Saya akan stop screen dulu ya. Ini bagaimana stop screen-nya? Oke, stop.